Sementara itu, Naik tak sengaja melihat orang yang sedang berlari dengan diiringi suara tembakan dari dalam sebuah rumah. Ia pun masuk dan menemukan bahwa rumah ini adalah tempat ia mengirim paket tadi. Kondisinya sangatlah berantakan, dan ia pun menghipotesis prediksi kejadian sebelumnya. Dengan kejadian ini, ia pun melapor ke pihak berwenang. Sembari melapor, ia melihat tangan Sawol masih bergerak. Padahal luka yang ia terima sangatlah fatal, dan akhirnya ia membawa Sawol pergi untuk diselamatkan. 사도실. Tidak lama setelah itu, Mayor Sol-ah datang dengan rasa menahan sedih. Ia sangat tidak kuasa mengetahui adik tercintanya telah tiada. Ia pun langsung memvisualisasikan kejadian sebelumnya dengan alat simulasi. Dan dengan ini, Mayor Sol-ah bertekad bulat membalas ini semua. 빈틈없이 철저히 조사하도록 하겠습니다. 모두 소령님 라인입니다. 괜찮아? 정신? Sedangkan di sisi lain, Naik diberikan sebuah peluru yang menancap di kepala Sawon. Ia sangat heran kenapa tengkorak Sawol sangatlah kuat akan hantaman itu. Dan ia pun menemukan sebuah keanehan lain, berupa kaki Sawol yang terluka, dan menampakkan sebuah besi. Ia pun berasumsi bahwa Sawol adalah bahan uji coba, karena akhir-akhir ini ada isu mengenai manusia dapat berubah menjadi mutan. 이거 세게 밟으면 부러진다고 했어 안 했어? Di tempat lain, Mayor Sol-ah mendatangi kediaman kakek Sung, di mana tempat ini adalah rumah kedua bagi Sawol. Ia pun di sini menceritakan semua kejadian yang telah terjadi, dan meminta bantuan kakek Sung untuk membantu mencari Sawol yang telah menghilang. 친구들이 있어서. 아니 그런데 그 녀석한테 무슨 일이라? 살아있는 남의 복도들을 남김없이 Dan Shin pun berpindah, kamera pun menyorot kejadian 9 tahun lalu, di mana Mayor Sol-ah masih menjadi tentara baru. Di sini ia mendapatkan misi untuk menghabisi seluruh anggota perompak. Namun dengan jiwa kemanusiaannya, ia sengaja menyelamatkan salah satu dari mereka. Dan kemudian ia datang lagi di waktu yang berbeda dan membawanya pulang. Dan di sini orang itu adalah Sawol yang ia anggap sebagai keluarga hingga saat ini. Dan kembali lagi di masa kini, Mayor Sol-ah mendeteksi ada pergerakan di dalam rumahnya. Dan ketika ia menghampiri, ternyata itu adalah Sawol yang telah kembali karena berhasil pergi dari ruang perawatan Naik. Di sini ia sangat sedih dan meratapi semuanya di hadapan foto-fotonya bersama Song-ah. Ia meminta maaf kepada Mayor Sol-ah karena tidak bisa menyelamatkan adiknya itu. Namun takdir memang begitu kejam. Mayor Sol-ah pun memberi setumpuk perbekalan dan memberinya. Namun takdir memanglah kejam. Mayor Sol-ah memberi setumpuk perbekalan dan memberikannya pada Sawol. Sawol boleh pergi dan bebas hidup bersama teman-temannya. Mayor Sol-ah pun memberi ia sebuah kalung yang berisi sebuah pasir, di mana kalung ini menjadi penanda bahwa mereka adalah keluarga selamanya. 그건 고마웠어. 사월이 지금 엄청 자책하면서 막 죽고 싶겠죠? Namun, Sawol sendiri merasa tidak mempunyai harapan untuk hidup. Ia mendatangi para perompak. Ia pun memberikan seluruh perbekalannya. Ia di sini meminta untuk dihajar karena yang ia inginkan hanyalah pukulan keras yang dapat membuatnya mati. Para teman-temannya yang mengetahui keberadaan Sawol saat itu berusaha menyelamatkan sahabatnya. Walaupun sudah jelas mereka di sini menjadi samsak hidup. 멍청한 놈. 이틀 그 상태 아니야? Karena kejadian itu, Sawol pun koma berhari-hari.
karena hantaman tongkat bisbol ke arah kepalanya. Dan dengan rasa solidaritas, mereka bergantian menjaga sahabatnya itu yang sedang dalam keadaan koma. 아직도냐? Shin pun berpindah memperlihatkan kurir 57 yang dipanggil oleh Ryusok. Dan di sini terkuak fakta bahwa operasi penculikan ini disiasati oleh Ryusok dan kurir 57 di sini salah satu eksekutornya. 아시겠어요? Namun sebenarnya kurir 57 sangatlah bimbang dan tidak kuasa melakukan ini semua. Namun karena tekanan kehidupan dan ancaman kematian, ia mau tak mau melakukan ini semua. 5-7의 민생은 제가 책임집니다. 야. 아이들 숫자가 심상치 않습니다. 소년이고요. 목격자는? Di tempat yang berbeda di waktu yang sama, Naik mendapatkan laporan berupa kasus menghilangnya anak-anak akhir-akhir ini. Ia pun mendapatkan lokasi tempat di mana anak-anak itu dikumpulkan. Dan tidak butuh waktu lama, Naik mengumpulkan beberapa pengungsi dan beberapa kurir yang tidak puas akan pemerintahan, yang dimana kelompok ini bernama kelompok 58. Mereka pun bergerak dan menumbangkan para penjaga dengan mudah. Dan diketahui juga bahwa para penjaga di tempat itu memiliki tato yang sama, yaitu segitiga. Dan benar saja di tempat ini ada ruangan di mana para anak yang diculik dan dikumpulkan. Dan dengan cepat mereka membawa seluruh anak itu. 뭐야? 어떻게 애들 데리고 이런 짓을. Di sisi lain, akhirnya Saul telah sadar. Namun kesadarannya hanya mengingat segala kenangan pahit. Untung saja ada para sahabat yang menemaninya di kala gundah. 니는 있겠다. 죽지만 않으면. Di tempat lain, gedung utama Chon Myong Group, Ketua Ryu telah mendapatkan kabar perihal rumor yang sedang berlangsung tentang anak-anak yang telah diculik. Ia khawatir bahwa anaknya juga ikut terlibat. 수십 년을 일하는 동안 네가 생각하는 건 뭘? 모든 걸 당연하고 익숙하게 생각하는 멍청하니. Tanpa diketahui ayahnya, Ryosok sendiri telah terpapar radiasi. Dan ia di sini bertekad melakukan perubahan sebelum ia mati. Walaupun ini bertentangan dengan jiwa kemanusiaan. 여기 내려온 순간 여기도 미쳐가기 시작했어. 아들이 죽어가는 걸 모르니. 여기까지 놈들이 상태가 좋아졌다. Shin pun berpindah memperlihatkan Naik masuk ke dalam ruangan uji coba milik kakek Sung. Di sini ia memberikan sampel tanah, di mana di sini tanah dari berbagai penjuru diuji coba kelayakan. Di sini juga ia menanyakan Saul pada kakek Sung. Ia melaporkan kondisi Saul yang cukup aneh, di mana ia ditembak tidak mati dan lukanya juga dapat dengan mudah sembuh dan pulih. Kakek Sung beralasan tidak tahu menahu akan masalah itu. Yang ia tahu hanyalah Saul lahir dan besar di area tambang oksanium, tempat di mana kadar radioaktif paling tinggi terpapar. 훔쳐 살았어. 광산 납치 사건이 벌어지기 시작했고요. 내 입장에선 범인을 돕고 신고한다는 게 전혀. Di sisi lain, dalam upaya investigasi, tim dari Mayor Sol Ah mencurigai pelaku yang berkemungkinan yang melakukan ini semua adalah orang dari militer atau bisa jadi kurir, karena sudah dipastikan para pelaku mempunyai akses kode QR. Ia pun mengecek semua pemilik QR yang libur di hari kejadian dan terpampang jelas bahwa kurir 57 nongol dalam pencarian. Sedangkan kurir 57 sendiri memilih mengakhiri hidupnya karena tekanan yang tak sanggup ia jalani. Untung saja ada Naik yang datang menggagalkan aksi itu. Namun tanpa diduga, 아니에요. 모릅니다. 그냥 ia mati mengenaskan di mana ada chipset meledak di tengkuknya. Ternyata
Setiap orang yang bekerja pada Ryusok telah dipasangi ini semua sangatlah kejam dan tidak manusiawi. Namun karena tekanan kehidupan, banyak sekali orang yang mau bekerja dengannya, walaupun nyawa sebagai jaminannya. Dan episode 2 film Black Knight pun selesai. 택배 열쇠가 필요한데